Oke, perkenalkan, aku Mayang Nurul Aulia. Di sini aku sebagai mahasiswa Statistika UI 2019 dan aku juga sebagai perwakilan dari Logika UI 2022 yang merupakan salah satu acara terbesar di Departemen Matematika UI 2022. Nah, di sini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama temen aku yang nggak kalah keren. Ada siapa? Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Alifaun Abdul Karim Belusi, aku dari jurusan Matematika Angkatan 2019. Di sini juga aku sebagai perwakilan dari acara Logika UI 2022. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Nah, sebelum kita mulai nih rangkaian acara kita boleh minta ke teman-teman untuk on cam dulu nih, biar Ya, kita saling kenal. Yuk, kita on cam ya on dulu. cam dulu. Silakan dibuka kameranya, Bapak Ibu, siswa-siswi sekalian. Ya, silakan dibuka on cam ya, Bapak Ibu, karena ada sesi foto dulu. Nah, ini nanti ada bisa masuk nih ke media sosial UI. Iya, benar banget. Iya, silakan Bapak Ibu, siswa-siswi sekalian. Ya, on cam ya, segera. Ya. Oke, ayo yang lain kita tunggu untuk on cam. Ya, silakan dibuka kameranya. Silakan dibuka kameranya. Dibuka kameranya, karena kita ada sesi foto bersama dulu, bersama Kak Ali sama Kak Mayang. Ya, Yang lain bisa dibuka dulu. ya silakan dibuka dulu. Oke, kita dokumentasi sekarang aja kali ya. Oke, aku bakal dokumentasi. Kita senyum bareng-bareng ya. Smile. Senyum dong. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Lanjut lagi ke slide ketiga. 1, 2, 3. Dan yang terakhir ada slide 4. Yuk, kita senyum. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Boleh nih diharapkan on cam sampai selesai pemaparan materinya. Ya. Oke. Nah, kita langsung aja mulai. Jadi, aku mau tanya dulu ke teman-teman nih. Kebanyakan teman-teman SMA ya. Jadi, aku mau tanya kira-kira udah pada kepikiran belum pengen kuliah di mana gitu? Boleh diramein di kolom chat. Guys, ada yang kepikiran nggak mau masuk mana, UGM atau UI atau ke ITB? Ya, boleh diramein. Bisa dimasukkan ke dalam Zoom chat. Iya, kira-kira mungkin pada... bisa langsung ke Kak Mayang ya. Kak Mayang atau Kak Nurul. Iya, Kak Mayang atau Kak Ali, maaf. Kak Mayang atau Kak Ali. Kalau mau on mic langsung juga boleh. Oke, wah udah banyak nih ya, macam-macam. Ada yang mau masuk UI, UGM, ada yang masuk Harvard juga katanya Kak Uni. Waduh, keren. Iya, Keren. semoga tercapai ya. Amin. Oke. Nah, jadi aku sendiri di sini akan memaparkan ke kalian tentang fasilitas di UI itu ada apa aja. Jadi kita bakal jalan-jalan nih secara virtual. Keliling UI, meskipun sekarang lagi pandemi ya, nggak bisa berkunjung ke UI, tapi tenang, kita bakal ngajak kalian jalan-jalan secara virtual. Oke, lanjut ke Aun. Nah, yang pertama di sini ada gedung rektorat. Mungkin udah nggak asing lagi kali ya teman-teman. Kayak misalnya teman seangkatan atau kakak tingkat biasanya suka upload Weibo nih fotonya di depan sini, maba-maba. Jadi sebenarnya gedung rektorat ini apa sih? Gedung rektorat ini adalah tempat bekerja gitu ya, pimpinan atau rektor dari universitas. Ibaratnya kayak
ruangan kepala sekolahnya. Iya, gitu kira-kira. Lanjut ke Aun. Nah, selanjutnya di sini ada yang gak kalah keren, ada perpustakaan UI atau sering disingkat perpusat. Jadi di sini ini perpustakaan UI gede banget ya Kaun ya. Iya Salah dong. satu perpustakaan terbesar sebesar di Asia Tenggara. Iya, betul. Jadi sangat ini ya, menunjang mahasiswanya buat mencari literatur. Dan literaturnya seluruhnya lengkap, ya nggak Kamai? Iya, betul. Lengkap banget. Karena di sini ada 8 lantai yang menyediakan buku semua bidang gitu ya. Dan di sini juga ada kebun apple. Jadi di dalam perpustakaan ada kebun apple namanya, tapi bukan isinya apel-apel gitu ya. Jadi UI bercocok tanam enggak, tapi jadi di dalamnya ada puluhan komputer Mac atau Apple yang bisa kalian gunakan secara gratis gitu. Jadi langsung aja deh kalau misalnya ke UI boleh banget mampir. Terus Kaun yang paling nggak kalah menarik ya, di sini itu ada es krim yang enak banget. Jadi kalau misalnya ke sini, mampir wajib deh cobain es krim di Perpusat UI. Jadi walaupun jenuh belajar nih, bisa nih nyicip dikit es krim biar kembalikan semangat belajar. Iya, gak ngantuk ya? Iya. Oke, nah berikutnya ada Balairung UI. Ini juga nggak kalah ikonik ya dari 2 gedung sebelumnya, karena ibaratnya nih gedung ini termasuk gedung yang bersejarah gitu, karena kita cuma bisa masuk ke Balairung 2 kali seumur hidup nanti kalau kalian jadi mahasiswa. Kenapa tuh Kaun kira-kira kok cuma 2 kali seumur hidup? Jadi karena pertama nih kalian saat masuk sebagai mahasiswa baru, kalian bakal disambut di sini, di ruangan di Balerung ini, dan saat kalian jadi wisudawan, kalian bakal dilepas juga lewat gedung ini nih, Balerung. Jadi kayak masuk dan keluar tuh di gedung ini gitu loh. Betul. Oke, selanjutnya ada apa lagi Kak Aun? Nah, selanjutnya ada asrama mahasiswa UI. Jadi ini tempat tinggal gitu ya buat kalian yang pengen kuliah di UI tapi bingung, aduh Kak nggak ada kerabat di sana, nggak ada saudara, tenang aja. Jadi mahasiswa UI menyediakan asrama gitu ya buat ditinggalin. Khususnya buat mahasiswa luar Jabodetabek. Kayak Kak Aun, kalau nggak salah asalnya dari ini ya Kak Aun ya, Madagaskar ya Kak Aun ya. Agak jauh ya, ya Afrika. Jadi dan di sini juga harganya terjangkau, yaitu mulai dari 300 sampai 400 ribuan per orangnya. Jadi dan fasilitasnya juga lengkap. Jadi nanti kalian bisa cek lanjut tentang asrama mahasiswa UI. Lanjut. Nah, kalau misalnya gitu ya, aduh Kak, aku tuh takut deh masuk UI, takutnya cuma akademik doang yang dikerjain, yang difokusin gitu ya. Tenang aja. Jadi UI ini menyediakan sarana olahraga yang lengkap buat kalian, biar minat kalian di bidang olahraga bisa tersalurkan gitu. Karena sarana olahraga yang di UI ini sudah bertaraf internasional gitu. Jadi kayak di sini di gambar yang atas ada Stadion UI, kemudian yang bawah ada Gimnasium UI, terus ada sarana olahraga satu lagi namanya SOR UI ya Kak Aun ya? Iya, SOR sarana olahraga. Iya, jadi bisa banget nih kalau mau olahraga langsung aja. Nah, selanjutnya ini mungkin udah pada familiar kali ya, karena kan kalau misalnya ke UI bisa banget nih naik yang di bawah ini nih. Nah, kira-kira pada tahu nggak nih namanya apa nih? Yang di bawah nih, paling bawah kanan. Iya, betul banget. Itu namanya Biskun ya, bis kuning. Ya. Jadi kalian bisa naik bis kuning ini gitu ya kalau mau keliling UI, dan ini terbuka untuk umum, gratis gitu ya. Jadi bayarnya cuma pakai terima kasih Pak. Iya. Dinaik turun tinggal bilang makasih Pak. Nah. Makasih Pak gitu. Nah, kalau misalnya pengen naik sepeda, di UI juga disediain. Ini ada spekun atau sepeda kuning, jadi serba kuning gitu ya. Yeah. Terus kalau misalnya yang sampingnya lagi, ini juga sepeda, tapi namanya bukan spekunu, bukan. Tapi namanya goes nih, ada tulisannya di situ. Apa bedanya tuh Kamai? Bedanya kalau spekun ini manual ya, tapi kalau misalnya goes dia elektrik, jadi bisa digas, gas terus. Bisa gas terus. Oke, lanjut. Oke. Nah, udah kita berkeliling gitu ya, berkeliling secara virtual. Di UI ada
fasilitasnya apa aja. Mungkin nih yang tadi udah kepikiran buat masuk UI makin yakin, atau yang masih belum bakal oleng nih kayaknya. Aduh, kayaknya masuk UI aja nih. Iya. Nah, selanjutnya aku mau ngajak kalian mengenal fakultas apa aja yang ada di UI gitu ya. Jadi kalau udah kepikiran masuk UI, kayaknya mau masuk fakultas ini nih Kak. Oke Kak Aun, ada yang pertama, ada rumpun Soshum atau rumpun sosial humaniora. Di sini ada 6 fakultas. Yang pertama FH, Fakultas Hukum, FIB, Fakultas Ilmu Budaya, FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan kemudian Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Administrasi, dan yang terakhir ada FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke. Yang selanjutnya ada RIK nih teman-teman, Rumpun Ilmu Kesehatan. Yang tertarik di bidang kesehatan, fakultasnya ini ada Fakultas Kedokteran Gigi atau FKG, terus ada FK atau Fakultas Kedokteran, kemudian ada Fakultas Farmasi, yang ungu ini Fakultas Kesehatan Masyarakat atau FKM, dan yang terakhir ada FIK, Fakultas Ilmu Keperawatan. Oke. Nah, selain itu di UI juga ada program vokasi. Jadi masa belajarnya 3 tahun ya, dan gelarnya D3 sampai D4. Warnanya juga melambangkan studinya, yaitu ada 3 warna di sini. Gitu. Yang terakhir nih, yang nggak kalah keren, ada rumpun Saintek. Di dalamnya ada FT, Fakultas Teknik, terus ada FMIPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan yang terakhir ada Fasilkom, Fakultas Ilmu Komputer. Oke, nah jadi aku pengen ngajak kalian gitu ya berkerucut lagi pengetahuannya tentang FMIPA. Di FMIPA ini ada 6 departemen, Departemen Matematika, Departemen Biologi, Departemen Kimia, Departemen Fisika, Departemen Geosains, dan Geografi. Oke. Nah, makin mengerucut nih. Jadi kita mau kenalan sama Departemen Matematika, yang mana adalah departemen asal aku dan Kak Aun. Di departemen ini ada 3 jurusan, yaitu jurusan Matematika, Statistika, dan Ilmu Aktuaria. Apa bedanya tuh, Pak? Kan matematika bukannya belajar hitung doang ya? Iya, dulu aku juga kepikiran kayak gitu. Aduh, kayaknya kalau kuliah pengen nih ngambil jurusan yang hitung-hitungan. Tapi begitu cari tahu lebih dalam, loh di Departemen Matematika ada 3 jurusan, bedanya apa? Nah, kalau di matematika itu sendiri nanti kalian bakal belajar ilmu matematika murni itu seperti apa. Jadi nanti bakal ketemu sama yang namanya analisis matematika, geometri, dan mata kuliah murni lainnya. Kalau di statistika, kalian akan belajar mengolah data gitu ya. Jadi yang tadinya datanya masih belum punya makna, terus kalian olah dan bisa bermanfaat di berbagai bidang. Nah, yang terakhir ini ada ilmu aktuaria yang lagi hype banget karena meskipun baru dibuka tahun 2017, tapi keketatannya bahkan ngalahin keketatan kedokteran ya. Saking banyak peminatnya. Karena dengar-dengar ini ya, Un, gaji fresh graduate actuaries tuh gede banget ya, Un? Iya dong. Iya, betul banget. Jadi di aktuaria ini kalian bakal belajar tentang mengolah resiko gitu ya, manajemen resiko atau gampangnya mungkin asuransi. Oke, Kak Aun, boleh lanjut. Nah, masuk ke prospek kerja nih, Kak Mai. Iya, dulu sebenarnya aku juga bingung sih pas masuk statistik gitu ya. Aduh, nanti kerjanya apa? Apa jadi guru, dosen, atau gimana gitu ya. Tenang aja, nggak cuma itu, karena prospek kerja kalau kalian masuk Departemen Matematika itu banyak banget. Di sini ada data analis, data scientist, ahli statistika atau matematika, data engineer, market researcher, manajer investasi, konsultan keuangan, analisis investasi, surveyor resiko akuntansi, pengajar matematika, aktuaris, dan masih banyak lagi gitu ya. Kita nggak cukup nih naruhnya kalau di slide karena saking banyak. Terlalu banyak ya. Iya. Oke, lanjut ke Aun. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini nih, logika UI 2022. Kita dari awal tadi udah mulai masuk ke fasilitas-fasilitas apa yang di UI, fakultas-fakultasnya, terus FMIPA dan Departemen Matematika. Nah, sekarang kami akan membawakan tentang logika UI 2022.
Nah, penasaran kan? Nah, apa sih Logika UI 2022 itu? Jadi, Logika UI itu adalah lomba dan kegiatan matematika yang diselenggarakan oleh FMIPA UI sejak tahun 1997. Jadi udah 24 tahun nih Kak Mai. Jadi udah lama ya. 24 Iya, tahun. lebih tua dari kita. Ya, lebih tua dari kita. Nah, terus kami juga membawakan tema yaitu Arts Within Logic. Dan tentu saja kami juga punya slogan yaitu Express Your Creativity, Explore the Mathematical Beauty. Nah, jadi nih biar tambah semangat dulu nih sebelum mendengar lebih lanjut Logika UI. Jadi kalau bisa on mic, terus kalau aku bilang Logika UI 2022, kalian jawabnya Express your creativity, explore the mathematical beauty. Yuk, yang lain on mic. Oke, ayo. Ini sepertinya tidak bisa. Bentar ya, on mic ya. Iya. Oh iya, iya boleh Pak. Oke, bisa di unmute ya, silakan. Unmute ya. Ya. Kita biar tambah semangat nih. Oke, yuk kita slogan dulu. Oke, yuk. Logika UI 2022. Express your creativity, explore the mathematical beauty. Oke, tepuk tangan dong. Aduh kayaknya masih lemes-lemes nih Kak Au nih. Ya. Gimana, mau satu kali lagi Kak Mai? Ayo, satu kali lagi. Satu kali lagi pada... ya. Logika UI 2022. Express your creativity, explore the mathematical beauty. Keren. Udah semangat nih. Nah, oke, bisa di mute lagi, kita lanjut. Nah, pasti penasaran kan apa aja sih rangkaian kegiatan Logika UI 2022 itu? Jadi, yang pertama, kami punya kompetisi, yaitu ada Mathematics Individual Competition atau MIC, Mathematics Team Competition atau MTC, Actuarial Infographic Competition atau AIC, Statistic Team Competition atau STC, dan Paper Competition. Nah, kami juga punya beberapa event, yaitu ada Logitalk dan Mathtalks. Nah, di sini untuk khusus pada siswa-siswi SMA dan sederajat, itu dibuka untuk Mathematics Individual Competition dan Mathematics Team Competition. Sedangkan untuk eventnya itu dibuka untuk umum semuanya. Oke, ini lini masa kegiatan Logika UI 2022. Jadi pembukaan registrasi ada paper competition pada tanggal 14 Agustus 2021. Pembukaan registrasi MIC dan MTC pada tanggal 6 September 2021. Terus ada pembukaan registrasi STC pada tanggal 18 September 2021. Pembukaan registrasi AIC 1 November 2021, Mathtalks 13 November 2021, Logitalks Day 1 28 Januari 2022, dan Logitalks Day 2 29 Januari 2022. Maaf, ini typo ya. Nah, yang pertama nih ada ya Kak Aun ya. Ya. Jadi dibuka ya pendaftaran MIC dan FTC-nya. Ya, benar banget. Nah, yang pertama kita punya Mathtalks nih. Jadi apa sih Mathtalks itu? Jadi Mathtalks adalah acara open house Departemen Matematika FMIPA UI. Mathtalks bertujuan mengenalkan Departemen Matematika FMIPA UI kepada masyarakat umum, khususnya nih siswa-siswi SMA sederajat. Jadi bagi kalian yang penasaran nih dengan Departemen Matematika FMIPA UI, bisa banget nih join Mathtalks ya. Yang nggak Kak Mai? Langsung aja, boleh join nih. Nah, terus, why should you join Mathtalks? Kenapa kamu harus ikut Mathtalks? Jadi, di Mathtalks ini kamu akan lebih mengenal Departemen Matematika FMIPA UI lebih dalam, seperti mata kuliahnya, proses belajarnya, sampai berkenalan dengan dosen yang mengajar langsung di Departemen Matematika FMIPA UI ini loh. Jadi, bagi kalian yang benar-benar penasaran nih, di UI itu, Matematika UI itu belajar apa sih? Mata kuliahnya apa aja? Proses belajarnya seperti apa? Dan dosen-dosennya siapa aja? Bisa banget langsung join Mathtalks nih. Benar nggak Kak Mai? Betul, nggak akan salah jurusan ya. Mathtalks kayak gini. Benar. Oke. Nah, kita lanjut. Ada Logitalks. Nah, Logitalks itu adalah online talk show yang terdiri atas 2 hari yang bertujuan untuk mengenalkan dan membahas lebih dalam tentang career path, serta untuk membuka pandangan masyarakat Indonesia bahwa ilmu matematika adalah ilmu yang menyenangkan dengan mengundang gestar. Jadi, di sini nih, kalian bakal belajar nih, di matematika tuh career path-nya apa aja, prospek kerjanya seperti apa,
Terus kalian bakal tahu matematika itu ilmu yang menyenangkan, bukan hanya hitung-hitung doang. Benar nggak, Kak Mai? Iya, betul. Dan Jadi, pastinya kita juga bakal ngundang gestar. Nah, kalau tahun lalu nih, gesternya itu Kak Billy Kurniawan. iya. Tahun ini, untuk tahun ini siapa ya? Ayo, kira-kira pada pengennya siapa nih? Boleh juga diramein di kolom chat, kira-kira pada pengen gestar tahun ini siapa nih? Jadi kalau mungkin aja tahun ini bakal ada Jerome gitu, ya nggak, Kak Mai? Iya, Penasaran amin. kan? Iya, Oke, join Logitalks. Betul, dan ikutin terus lini masa kami ya, biar tahu siapa nih gestarnya akhirnya. Ya. Why should you join Logitalks? Kenapa sih harus ikut Logitalks? Nah, yang pertama itu, Logitalks mengenalkan sisi menyenangkan dan mengejutkan dari matematika. Jadi kalian bakal tahu sisi-sisi lain dari matematika, bukan hanya tentang menghitung, ya kan? Bukan hanya tentang menghitung, tapi kalian bakal tahu sisi lainnya dari matematika, yang bakal surprise banget ya, Mike, siapnya. Iya, jadi banyak kejutan ya nanti kalau ikut Logitalks. Oh, ternyata matematik itu begini. Ya, benar. Terus materi yang dibawakan juga menarik untuk kalian yang suka dan penasaran sama matematika. Jadi kalian nggak perlu takut kalau nanti materinya bakal bosenin, karena bakal menarik banget. Terus mendatangkan pembicara yang profesional dan berpengalaman di bidangnya. Jadi kalian nggak perlu takut karena kami mendatangkan pembicara yang profesional, jadi semua informasinya tuh valid. Benar kan, Kak Mai? Betul, iya. Karena udah profesional ya Kak Aun ya. Ya, iya. Dan kalian juga bisa bertemu influencer yang fun dan juga berlatar belakang matematika. Jadi kalian juga bisa tahu influencer dan tokoh-tokoh apa aja yang ada di bidang matematika sekarang ini. Tuh. Nah, selanjutnya ada MIC. MIC adalah Mathematics Individual Competition. Nah, kompetisi matematika berskala nasional yang ditunjukkan untuk siswa-siswi SMA sederajat dan SMP sederajat secara individu. Dan kita punya MTC, Mathematics Team Competition, yaitu kompetisi matematika berskala nasional yang ditunjukkan untuk siswa-siswi SMA sederajat dan SMP sederajat secara tim. Nah, satu tim itu terdiri dari 2 orang. Jadi bedanya apa nih Kak Aun? Nah, jadi bedanya untuk MIC itu individu, tapi kalau kalian pengen nih nggak bisa ikut MTC, yaitu dengan satu tim 2 orang. Nah, untuk MTC sendiri, timnya itu bisa beda kelas, beda tingkat, tapi nggak bisa beda sekolah ya. Oke, yang penting satu sekolah gitu ya, Kak Aun ya. Ya. Nah, di kompetisi pasti ada hadiahnya nih. Ya dong. Hadiahnya apa tuh, Kak Aun tuh? Jadi untuk MIC ini juara 1, hadiahnya seharga 5 juta rupiah, plus insentif, plus trofi, dan beasiswa 100% belajar di Wardaya College. Terus juara 2-nya 3 juta rupiah plus insentif plus trofi, dan juara 3-nya 2 juta rupiah plus insentif plus trofi. Nah, dan bagi seluruh peserta yang mengikuti babak penyisihan akan mendapatkan insentif keikutsertaan lomba. Jadi kalian juga bakal dapat insentif juga kok guys, walaupun nggak lanjut ke babak selanjutnya. Betul, hadiahnya menarik banget ya, jutaan rupiah. Benar. Dan untuk MTC nih, juara satunya itu 8 juta rupiah, plus insentif plus trofi, plus beasiswa 100% belajar di Wardaya College. Untuk juara 2-nya itu 5 juta rupiah plus insentif plus trofi, dan juara 3-nya itu 3 juta rupiah plus insentif plus trofi. Dan sama seperti MIC, seluruh peserta juga yang mengikuti babak penyisihan juga mendapatkan insentif keikutsertaan lomba. Nah, kalian pasti penasaran nih, kapan waktu pelaksanaan MIC nih? Karena mau ikut kan. Nah, jadi yang pertama untuk registrasi September 2021 sampai dengan 14 Oktober 2021. Nah, berarti udah dibuka dong, Kak Mai? Udah, benar banget. Tanggal 6 September kemarin nih. Jadi langsung aja daftar ya, biar bisa masuk banget ke batch setelah 1. ini langsung daftar. Betul. Nah, dan untuk babak penyisihannya 8 Januari 2022 pukul 9 pagi WIB, terus babak semifinalnya 15 Januari 2022 dan babak finalnya 23 Januari 2022. Iya, dicatat tanggalnya boleh. Ya, benar banget, bisa dicatat atau langsung di screenshot. Nah, untuk waktu pelaksanaan MTC, nah untuk registrasinya itu ada batch 1 dan batch 2. Sama seperti MIC, batch 1-nya sudah dibuka 6 September kemarin 2021 sampai dengan 14 Oktober 2021. Jadi boleh banget nih bagi kalian yang sangat tertarik bisa langsung daftar setelah ini. Nah,
Dan untuk babak penyisihannya 8 Januari 2022 pukul 1, dan babak semifinalnya 15 Januari, dan babak finalnya 23 Januari. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti keduanya, MIC dan MTC secara bersamaan, tidak perlu takut akan mentok, karena di MIC itu untuk babak penyisihannya jam 9 pagi, dan untuk MTC babak penyisihannya jam 1 siang. Jadi kalian nggak perlu takut bakal bentrok nih. Jadi kalian bisa MIC dulu pagi, terus siangnya MTC gitu. Bisa ikut dua-duanya ya, Kak Aun ya. Oke, lanjut. Nah, biaya pendaftaran nih. Nah, untuk MIC ada 2 batch kan. Jadi untuk batch 1 dan batch 2-nya itu batch 1 50.000 dan batch 2-nya 90.000. Nah, untuk MTC batch 1-nya 65.000 dan batch 2-nya 120.000. Nah, bagi kalian yang masih penasaran atau masih mau mengetahui tentang MIC dan MTC, boleh banget langsung akses link di bawah ini, bit.ly/guideline MIC MTC Logika UI 2022. Dan bagi kalian yang mau langsung daftar nih, udah tertarik banget nih dengar dari tadi, pengen langsung daftar, bisa banget langsung link pendaftarannya micmtc.logikaui.com. Betul. Oke. Kalau udah penasaran bisa langsung nih link pendaftarannya. Nah, udah aku kirimin ke kolom chat, jadi bisa banget langsung diklik ya. Dan langsung aja nih daftar sekarang, jangan ditunda-tunda biar dapat harga batch 1 ya. Oke. Nah, dan selanjutnya ada narahubung untuk MIC dan MTC. Kalau kalian nanti masih bingung nih, terus pengen nanya, bisa banget nih menghubungi untuk narahubung kompetisi, ada Iva dan ada Vian. Terus untuk registrasinya ada Zalfana, bisa banget dicatat dan di screenshot sekarang. Oke, iya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh nih ditanya ke narahubung yang ada di slideshow ini. Oke. Nah, sekarang nih ada pertanyaan nggak? Waduh, ini udah banyak banget nih Kak Aun yang masuk ke aku pertanyaannya. Mungkin boleh dibacain dulu kali ya? Ya, boleh. Oke, tadi ada yang pertama, bentar nih, ini ada dari Pak Arjo nih, apakah Al-Hadi Kepala Departemen masih ngajar? Apakah juga mendukung kegiatan logika? Nah, Pak Al-Hadi dosen kita ya, Un? Iya, masih ngajar. Masih ngajar. Jadi beliau juga mendukung penuh ya acara ini karena ini termasuk salah satu acara terbesar di Departemen Matematika UI. Gitu. Ya, dan Pak Al-Hadi itu Kaprodi S2 Matematika. Iya, betul. Selanjutnya nih, Mai, apa lagi? Selanjutnya ada yang tanya, halo Kak, saya mau masuk jurusan media komunikasi, apakah di UI ada? Terus, sebentar ya ini. Oke, dan jurusan apa aja yang dapat double degree ke luar negeri? Kalau tidak salah, UI ada yang internasionalnya ya? Iya. Oke, nah kita bakal coba menjelaskan. Jadi di UI ada ya Kak Aun ya, jurusan ilmu komunikasi gitu. Jadi tadi kalau pertanyaannya ada yang double degree nggak? Jurusan yang double degree di UI itu ada teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, arsitek, kedokteran, ilmu komputer, psikologi, ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi, sampai komunikasi. Jadi termasuk tadi yang ditanyain ya, itu juga termasuk double degree. Jurusan apa tadi tanyanya? Ilmu komunikasi. Gitu. Oke. Selanjutnya ada apa lagi, Kak Mai? Ada ini nih. Apakah boleh anak gap year join ke lomba tersebut? Iya. Nah, kalau anak gap, jadi untuk MIC dan MTC ini diperuntukkan untuk anak SMA ya dan SMP. Nah, untuk yang gap year jangan berkecil hati. Jadi kalian juga bisa ikut event-event yang ada seperti Logitox dan Medtox ya Kak Aun ya. Jadi bisa kenal lebih dalam tentang matematika itu sendiri seperti apa. Oke, bener banget. Terus ada lagi nih Kak Mai. Selanjutnya ada, apakah
pemenang logika UI dapat diterima langsung di jurusan Matematika Universitas Indonesia. Nah, itu gimana? Nah, iya nih, pertanyaannya menarik banget ya. Kalau dilihat dari benefit yang tadi sudah aku sama Kak Aun paparkan, jadi ini kan belum ada ya, tapi boleh dipantau terus lini masa media kami gitu ya, biar kalian tahu nih benefitnya ada apa aja selanjutnya gitu. Untuk sekarang masih belum bisa di-reveal, tapi pantau terus aja nih media bener sosial banget. kami. Betul. Ya. Oke, nah ada lagi nggak nih pertanyaan dari teman-teman? Silakan Bapak Ibu, siswa-siswi sekalian yang mau bertanya bisa langsung memasukkan ke chat ya. Jadi ini dari Kak Ali sama Kak Nurul, Kak Maya ya. Kak Maya akan menjelaskan ya. Oke, silakan dipergunakan kesempatannya. Oke. Ya. Oh, ini udah masuk lagi, ada dari Kalila. Kalila bertanya, Kak, penjelasan lomba statistik sama aktuaria apa ya, Kak? Iya, jadi kalau misalnya lomba statistik sama lomba aktuaria, nanti kalian akan membuat infografis gitu ya, terkait STC, nanti kalian akan membuat infografis tentang statistik, dan ilmu aktuaria juga membuat infografis tentang aktuaria itu sendiri. Nah, kebetulan untuk STC atau STC dan AIC ini diperuntukkan untuk mahasiswa, seperti itu. Untuk ketentuan lebih lanjutnya boleh nih dibaca di guideline kita yang udah aku kirimkan di kolom chat bit.ly/guideline logika UI 2022. Seperti itu. Dan ada lagi nih Kak Mai. Kak, pendaftaran kuliah di UI mulai kapan ya? Gimana Jadi, tuh, kapan tuh? Pendaftaran kuliah di UI itu dimulainya tahun depan ya. Nanti untuk semester selanjutnya itu SNM kalau nggak salah, aduh lupa juga sih, tapi kalau nggak salah di sebelum UN masih ada nggak ya? Terus untuk setelah itu ada SBMPTN, terus ada SIMAK juga. Cuma untuk tanggalnya ini belum nih. Soalnya kan bisa berubah juga kan. Gitu. Iya. Tapi tahun depan di awal tahun deh pokoknya ada. Sebelum masuk ke semester sebelum masuk ke pertengahan tahun. Iya, mungkin untuk lebih jelasnya gitu ya, tanggal-tanggalnya bisa di-follow aja Instagram UI, karena biasanya suka di-share informasi. Ya, bakal di-post. Oke. Nah, lanjut nih Kak Aun, masih ada pertanyaan lagi. Banyak ya pertanyaan, antusiasnya nih, luar biasa. Ada ini nih, Mai, tunggu bentar ini. Oke. Ada ini. Ada yang bertanya ini nih Kak Aun, untuk MIC-nya apakah ada past paper-nya? Ada nggak, Mai? Ya, nah kalau untuk MIC, past paper di sini yang dimaksudkan nggak ada. Ini ya? Iya, nggak ada. Jadi tinggal langsung daftar, terus persiapkan diri, udah deh ngerjain soal ya. Gitu. Nah, terus ada lagi ini. Aduh, Mai, spill dong Kak cara belajar yang efektif khususnya di bidang matematika. Waduh. Boleh deh dari Kak Aun dulu nih. Jadi kalau untuk di matematika kan matematika nih kalian belajarnya bukan ada teori tapi kebanyakan ngerjain buat jawab soal terus kayak menghitung dan lain-lain. Jadi paling efektif ini yaitu latihan soal terus karena biar terbiasa. Jadi kalian biar terbiasa menjawab soal-soal matematika. Jadi kalau nanti ada soal matematika yang lain tuh udah terbiasa jawab soal-soal matematika seperti apa aja kayak gitu. Terus belajar banyak teori juga karena di Departemen Matematika ini ada banyak-banyak teori penting. Terus jangan lupa harus ngerti konsepnya seperti apa, konsep matematikanya kayak gitu. Tapi yang paling penting latihan soal terus guys, karena kalau kalian terbiasa latihan soal tuh insya Allah bakal gampang kok ngerjainnya. Iya, banyak latihan. Semua tipsnya udah di-share sama Kak Aun nih, sama semua. Iya benar ya, jadi kayak konsep tuh diperdalam gitu. Jadi kalau udah ngerti konsepnya biasanya gampang gitu ngerjain soalnya. Terus banyakin latihan soal biar nggak kaget ya. Karena kan kadang kita suka pas lagi baca, kayaknya gampang nih, tiba-tiba pas keluar di ulangan kok begini gitu ya.
Tapi Ya, jadi banyak pelatihan soal. Betul. Gitu. Oke. Nah, terus ada juga Kak Aun nih yang nanya, apakah siswa kelas 12 masih bisa mendaftar di MIC dan MTC? Bisa dong ya? Ya, bisa. Jadi, malah untuk kelas 12 ini banget nih. Kan biasanya suka butuh sertifikat ya buat daftar ke PTN-PTN. Nah, ini di Logika, meskipun misalnya sampai babak penyisihan doang, tetap dapat sertifnya nih. Dan sertifnya apa ya? Bisa dipertimbangkan banget oleh PTN yang kalian lamar gitu, karena kan ini lombanya berskala nasional gitu ya, jadi pasti dipertimbangin deh kalau masukin sertifikat Logika UI gitu, apalagi kalau sampai menang ya Kak Un ya, waduh itu ya, kayak apalagi mau menang. Iya, jadi masih bisa ya kelas 12. Oke. Iya, lanjut. Ada lagi nih Kak Mai. Apa tuh Kak Un tuh? Kak, SIMAK-UI itu apa? FKUI apa? SIMAK-UI biaya kuliah berapa kelas untuk internasional? Wah, SIMAK-UI itu bisa apa ya? Nanti SIMAK-UI itu tes masuk mandiri untuk UI ya. Iya, Jadi, betul. Tes masuk mandiri di UI itu namanya SIMAK-UI. Nah, untuk biayanya untuk internasional nih 75 juta untuk WNI dan 100 juta untuk WNA per semesternya, itu 35 juta untuk WNI dan 40 juta untuk WNA ke negara asing gitu guys. Oke. $576 lagi. Banyak ya? Iya. Terus ada yang tanya nih, untuk MIC level SMP, batas maksimal kelas berapa Kak? SMP 3 bisa ikutan nggak? Bisa, tenang aja ya. Jadi untuk SMA dan SMP sederajat tuh bisa ikut semuanya kok, tenang aja. Iya, bisa, betul. Oke, jadi jangan khawatir, meskipun masih SMP, kelas 3 tetap bisa ikut. Jadi anak SMP bisa ikut ya Kak? Bisa. Sama yang ya? Bisa. Oke, silakan Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian yang ingin bertanya tentang terkait dengan UI, tentang lomba matematika UI juga silakan. Nah, terus ada lagi nih yang nanya ke Mai. Mana ya tadi? Bentar di atas. Nah, Kak, apakah ujian sertifikasi PAI masuk dalam kurikulum jurusan aktuaria atau nantinya diambil sendiri? Terus, jadi untuk semua jurusan aktuaria di UI itu udah dapat penyertaan. Nah, jadi syaratnya itu kalian dapat nilai minimal A-, bisa langsung dapat sertifikat terkait mata kuliah tertentu gitu. Jadi tinggal ambil mata kuliahnya terus dapat minimal A-nya. Kayak mata kuliah tertentu tuh minimal syaratnya itu amin harusnya nilai yang kalian dapat gitu. Lanjut, ada nggak? Oh, ada nih. Bisa dijelaskan tentang MIC-nya, apakah esai atau multiple choice? Nah, gimana tuh, Kamai? Jadi untuk MIC itu jadi kalau untuk kalian mau cek lagi lebih lanjut nanti di guideline, tapi untuk itu esai ya, Kamai? Esai. Iya, benar. Nah, untuk lebih lanjutnya nih, lebih lengkapnya kalian bisa langsung nih baca di guideline-nya. Ya, dan silabusnya ada ya, jadi kayak yang keluar tentang apa aja gitu ya pelajarannya bisa banget dibaca di guideline. Jadi kalian bisa siap-siap nih belajar dari jauh-jauh hari gitu, mumpung masih bulan apa nih, September ya. Oke. Nah, kalau tadi ada yang tanya nih Kak, bedanya MIC sama MTC. Ya, jadi MIC itu matematik, jadi kompetisi matematika tapi individu. Sedangkan untuk MTC itu tim. Iya, gitu, betul bedanya. Jadi kalau MIC individu, MTC tim 1-2 orang. Tapi kalau mau ikut dua-duanya bisa ya Kak Un ya? Ya, kayak bisa. Mungkin nih ada yang nanya lagi Kak Ali, Kak Mayang.
Apakah di UI itu ada lomba komputer buat anak SMA? Di UI. Kalau untuk dari Departemen Matematikanya sih nggak ada ya. Tapi kalau untuk yang lain ada, yaitu Komfes Komputer Fest dari Fasilkom, lupa komputer apa tuh, tapi namanya tuh Komfes dari Fakultas Ilmu Komputer gitu. Oke, terus ada pertanyaan lagi, proses pendaftaran ke Universitas Indonesia bagaimana ya? Mungkin tadi Jadi, sudah dijelaskan sama Kak Ali, mungkin bisa diulang. oke, jadi untuk pendaftaran ke UI, masuk kuliahnya itu ada 3 jalur, yaitu ada lewat SNMPTN, seperti kalian tahu, terus ada SBMPTN, UTBK, iya deh SBMPTN, terus yang terakhir ada lewat mandiri atau SIMAK. Nah, terus ada juga jalur Olimpiade dan PPKB, kayak gitu. Jadi kalian bisa banget nanti kalau untuk lebih lengkapnya nih, kayak cara-caranya seperti apa, terus kayak ketentuannya seperti apa, nanti bisa dicek dicek di websitenya UI, kayak gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, Kak. Apakah anak SMP kelas 1 bisa gabung dengan SMA kelas 2 untuk MTC ya? Oke. SMP kelas 1 sama SMA kelas 2. Oh iya. Iya, kalau Satu tim. misal gimana nih Kak Aun? Kalau misalnya tadi syaratnya itu boleh satu sekolah ya. Yang boleh itu satu sekolah. Jadi misalnya kelas 1 SMP nih, nanti berarti gabungnya sama 2 SMP atau 3 SMP gitu. Jadi syaratnya intinya harus satu sekolah gitu. Oke, terus ada lagi pertanyaan, Kak. Ini lombanya online kan ya? Iya, Iya, online. betul. Full online. Ya, jadi ini full online ya Bapak Ibu. Jadi dari Aceh sampai Papua bisa ikutan lomba ini tidak terkendala dengan jarak ya. Ya. Betul, iya. Oke. Nah, terus Jadi, berarti tadi MIC boleh ikut, MTC-nya juga boleh ikut ya? Boleh, karena online juga kan. Jadi bisa lewat dari rumah masing-masing. Terus waktunya juga beda. Waktunya juga beda ya? Iya, kalau Oke. pengisiannya MIC pagi, MTC siang. Nah, ini Jadi kesempatan nih. Jadi bisa Betul. langsung, kalau menang bisa dapat dua-duanya ya Kak ya? Iya, bisa dua-duanya. Waduh. Oke. Tadi apakah ada past paper-nya? Tadi sepertinya sudah dijawab ya? Sama ada past paper-nya. Terus habis itu, apakah ada lomba yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran UI? Ya, mungkin kalau untuk lomba lebih jelasnya di Fakultas Kedokteran UI itu bagaimana, kita sendiri ini ya kurang tahu, tapi mungkin bisa di-follow aja di Instagram Fakultas Kedokteran UI, karena biasanya kalau ada lomba apa-apa suka di-share di sana gitu. Ini setahu saya sih FKUI sih ngadain ya. Biasanya mereka ngadain juga satu timnya bertiga lomba biologi atau biologi kedokteran gitu sih Bapak Ibu, yang itu nanti bisa cek di medical medspin ya kalau nggak salah namanya, medspin ya. Oke. Nah, terus bagaimana dengan jalur PPKB di Universitas Indonesia? Iya, jadi kalau jalur lanjut. Iya, jalur PPKB itu sebenarnya mirip ya kayak jalur SNM, jadi diseleksinya dari nilai rapot. Tapi selain itu bedanya kalau jalur PPKB nanti mahasiswanya masuknya ke paralel, bukan reguler gitu ya. Kelas paralel bukan kelas reguler. Jadi PPKB nggak melalui tes ya Kak Aun ya, jadi lewat nilai rapot. Benar. Oke. Jadi pakai rapot ya itu ya. Oke. Nah, terus abis ini ada lagi Kak pertanyaan, apakah lomba logika ini sesuai level kelas atau SMP dan SMA digabungnya sama? Jadi kalau lomba ini tuh digabung semuanya. Jadi semuanya itu kita pakai standarnya standar SMA. Standar SMA ya, walaupun dia anak SMP boleh ikut ya Kak ya. Jadi silakan boleh ikut. Biar nanti kalau misalnya sekarang misalnya dia mau lihat dulu nih soal-soal SMA ya. Tapi kan nanti waktu ikut lomba waktu pas SMA dia udah terbiasa ya. Oke. Nah, terus mungkin ada pertanyaan lagi nih Kak, apa bedanya lewat jalur talent scouting sama SIMAK UI? Oke, iya.
Mungkin boleh Kak Aun atau aku? Kamai. Oke, nah. Oke, iya. Jadi bedanya kalau SIMAK UI itu mungkin tadi udah sempat dijelasin Mandiri. sama Kak Aun. Iya, jadi dia ujian mandiri di UI gitu ya. Nah, kalau misalnya talent scouting, jadi dia ini undangan masuk untuk sekolah ke jenjang S1 internasional nih. Jadi dia kelasnya internasional. Dan ada ujiannya juga, cuma ujiannya terpisah gitu ya, beda sama SIMAK UI. Jadi kalau SIMAK UI dia kelasnya reguler atau paralel, kalau talent scouting ini kelas yang internasional. Yang tadi mungkin sempat ditanyain sama teman-teman juga. Oke, mungkin ada lagi Kak. Ini jadi kalau SIMAK UI talent scouting itu biasa untuk UI Inter ya. Iya benar, UI Inter. Kalau SIMAK UI itu jalur mandiri yang dia untuk UI reguler. Ya. Dan biasanya talent scouting tuh udah di kontak dulu dari UI-nya. Jadi semacam kayak undangan gitu ya, tapi ini internasional. Yeah. Oke. Nah, terus mungkin ada lagi pertanyaan, apakah ada kompetisi sains kimia oleh MIPA untuk siswa SMA? Mungkin kalau ini kan Kak Ali sama Kak Mayang kan dari jurusan FMIPA Matematika Aktuaria nih. Nah, terus kalau kimia gimana, Kak? Nah, kalau kimia, kalian bisa cek di chemistryfair.ui. Nah, itu diadakan oleh Himpunan Departemen Matematika Kimia maksudnya. Nih, jadi kalian bisa cek di sini. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian yang ingin bertanya bisa langsung dimasukkan dalam Zoom chat ya, supaya bisa langsung dijawab sama Kak Ali dan Kak Mayang. Ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kak, apakah ada guideline? Mungkin ini saya masukkan dulu ya. Apakah ada guideline untuk lomba infografis dan paper? Oke. Jadi sebenarnya ini untuk tunggu kita lanjut aja nih. Nah, jadi bagi kalian nih yang pengen mengetahui lebih jauh lagi tentang lomba-lomba kegiatan matematika, karena kan tadi kan kita lebih fokus ke MIC dan MTC ya. Jadi kalau kalian pengen tahu nih tentang infografis kayak AIC terus sama STC, nah kalian bisa banget cek di sosial media kami. Terus paling lengkapnya tuh bisa dilihat di web di atas di www.logikaui.com. Nah, kalian bisa buka di situ, terus bisa lihat nih ketentuan, syarat, dan peraturan-peraturan tentang lomba kegiatan yang lain. Gitu. Oke, boleh di SS nih sosmednya ya, biar nggak ketinggalan sama informasinya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan. Oke, apakah seberapa penting faktor pengetahuan ilmu matematika di bidang ilmu sosial, budaya, seperti antropologi, psikologi, ilmu komunikasi, dan sastra Inggris? Apakah ada kewajiban dari mahasiswa sosial budaya untuk mengambil mata kuliah kalkulus dan statistik? Oke, iya. Jadi sebenarnya ilmu matematika ini bisa diterapkan di berbagai bidang ya, kayak seperti di pertanyaan di bidang ilmu sosial budaya, antropologi, psikologi, komunikasi, dan sastra Inggris. Dan kalau yang berdasarkan aku tahu gitu ya, teman-teman aku di beda fakultas, mereka juga dapat mata kuliah kalkulus sama statistik buat, kalau kalkulus emang semuanya dapat karena di tingkat pertama gitu dasar, biasanya. Kalau statistik biasanya buat penyusunan skripsinya ya, karena kan biasanya ada pengujian hipotesis gitu, pasti kan setiap jurusan ada penelitian ya pas mau skripsi. Nah, itu diperlukan ilmu statistik gitu. Jadi benar nih, jadi bakal tetap ada di berbagai jurusan. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih Kak. Supaya diundang pakai jalur undangan UI harus syaratnya seperti apa? Apakah ada syarat khusus? Mungkin ini kali ya kayak sertifikat pemenang logika UI juga berpengaruh nih. Berpengaruh banget, betul. Iya. Kalau boleh cerita pengalaman pribadi, aku sendiri masuk ke UI lewat jalur undangan.
Dan kalau ditanya gitu ya syarat-syaratnya apa, yang utama sih sebenarnya nilai rapot ya. Jadi nilai rapot dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1 itu kalau bisa apa ya, cenderung naik gitu ya, jangan fluktuatif naik turun. Dan benar banget tadi kata Pak Anton, yang paling penting itu sertifikat, karena sebenarnya itu cukup membantu ya, soalnya kayak mungkin yang dapat nilai bagus banyak gitu ya, tapi kan yang ngebedain oh ini anak tuh aktif selama masa sekolahnya, dia ikut lomba ini, ikut lomba itu gitu. Jadi dulu ketika aku mau daftar SNM, aku nyari-nyari tuh lomba olimpiade, nyari waktu itu lomba olimpiade yang masih buka apa. Jadi nih buat kalian yang pengen daftar SNM gitu, ini berguna banget ya sertifikatnya gitu, karena ya itu tadi, misalnya kalau misalnya sertifikatnya di bidang yang lain gitu ya, maunya masuk departemen matematika, tapi sertifikatnya lomba yang lain, nah itu kan kurang diperhitungkan. Atau kalau lombanya matematika, tapi skalanya masih kecil, juga kurang diperhitungkan gitu. Nah kalau ini udah mana berskala nasional dan bisa kemana aja gitu dimasukin sertifikatnya. Jadi bener Dan banget. ini kan lombanya kan diadakan di bulan Januari ya Kak ya. Jadi Iya. sebelum jalur undangan ya. Iya, jadi sebelum masuk nih SNM pas banget. Nah, ini kesempatan buat kalian untuk kumpulin sertifikat ya dari Universitas Indonesia dan jadi juaranya. Ya, Benar. jadi ini soalnya yang pasti yang apply ke UI kan pasti yang udah yang terbaik-terbaiknya ya dari seluruh Indonesia. Nah, sertifikat logika UI ini punya peranan penting nih waktu kalian apply ke Universitas Indonesia. Benar Ya. banget. Silakan. Apalagi kalau sampai menang ya, pasti sampai menang. Itu. Betul banget tuh. Khususnya apalagi kalau mau masuk departemen matematika, ya nggak Kamai? Itu udah matematika, aktuaria, nah itu kan. Masih tinggal ini aja. Assalamualaikum, mau masuk tinggal gitu doang. Oke. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Mumpung ada Kak Ali, Kak Nurul ya, mungkin bisa langsung ini. Saya tadi udah itu juga. Kak, ada batasan umur nggak untuk masuk UI? Gimana tuh? Kayaknya kalau batasan umur kayaknya nggak ada ya, kayak kalau lulus SMA ya udah bisa masuk ke UI. Untuk jalur SBMPTN atau SMPTN sih maksimal setahu saya 3 tahun. Misalnya tahun ini 2022, 2023, 2024 itu terakhir 2024 itu loh. Tapi kalau simak nggak ada deh. Jalur vokasi ya itu baru tidak ada batasan. Kalau jalur yang UI ya nanti bisa dicek lah ya itunya. Kalau yang apa tadi benar kata Pak Anton, yang SBM itu jadi 2 tahun dari tahun kelulusan kita gitu ya. Nah kalau apa tadi SIMAK UI itu dia bisa mendaftarnya maksimal 5 tahun dari tahun kelulusan SMA-nya. Nah yang nggak ada batasannya itu tadi vokasi. Jadi umur berapapun bisa ya, Mai? Iya. Oh tadi ada yang nanya Kak Aun, boleh balik ke slide yang apa narah hubung, katanya mau di screenshot. Ya, nah ini boleh di screenshot ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut tentang MSc dan MTC-nya boleh ditanyain. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada 2 pertanyaan terakhir yang ingin ditanyakan ke Kak Mayang, Kak Ali, silakan. Sebelum kita tutup, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya tentang lombanya juga. Jadi silakan nih dipergunakan sebaik-baiknya ya untuk Bapak Ibu bisa masuk ke Universitas Indonesia ya, salah satu universitas terbaik di Indonesia. Oke nih Pak, ada masuk pertanyaan lagi. Kak mau bertanya, untuk Logitox itu nanti apa mendaftar dulu? Mendaftarnya di mana? Gimana nih Kak Aun? Jadi kalau Logitox nih, pokoknya kalian nih di sini kan, nah nanti bakal ada di webnya. Jadi terus pantau terus sosial media kami, karena untuk Logitox kan belum kami post ya. Jadi bakal kami post nanti di sosial media kami sama di web ini. Jadi kalau kalian selanjutnya nih bakal penasaran banget untuk Logitox, Metox tuh, silakan nanti dicek terus ini sosial media kami, gitu. Oke.
Oke. Sama Kalau ini nih, lomba kayak aktuarianya ada nggak, Kak? lomba apa? Aktuaria untuk anak SMA. Kalau untuk aktuar untuk anak SMA nggak ada, jadi kita untuk universitas saja, mahasiswa. Universitas saja ya? Ya, untuk aktuaria. Oke. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi. Selamat siang Kak, maaf mengganggu. Saya ingin tanya ulang untuk teknis lomba MTC kalau boleh. Satu tim ini terdiri dari berapa orang ya Kak? 2 ya Kak Aun ya? Ya, Satu jadi tim terdiri dari 2 2 orang. Apakah mereka akan mengerjakan soal berbarengan atau terpisah-pisah? Jadi di dalam satu tim itu nanti ngerjainnya barengan ya. Jadi bisa ngerjain bareng sama teman satu timnya. Benar banget. Terus untuk timnya itu ingat boleh beda tingkat, jadi kayak kelas 11 sama 12 atau beda kelas A dan kelas B, tapi nggak bisa beda sekolah ya. Kayak sekolah SMA 1 dan SMA 2 nggak bisa. Kayak gitu. Boleh juga cewek, cowok juga boleh. Ya. Mesti dari sekolah yang sama aja ya. Iya. Mungkin dikasih timeline-nya lagi Kak, pendaftarannya. Oh iya, balik kapan lagi. gitu, jadi supaya bisa ini. Nanti kalau kalian mau ini. Nah, untuk MIC-nya bisa banget nanti di screenshot dan dicatat. Jadi udah masuk batch 1 ya nih Un ya, langsung ya, daftar udah masuk aja batch nih. 1 nih. Jadi setelah ini bisa langsung nih didaftar langsung. Kalau kalian bener Harganya juga harga khusus ya kalau batch 1 ya? Iya, batch 1 lebih murah dari batch 2. Jadi jangan ditunda-tunda, langsung aja kita daftar. Oh. Nah, itu Kak Mayang sudah kasih link pendaftarannya ya. Jadi langsung bisa ini diklik. Pergunakan kesempatan ya. Jadi yang kelas 12 juga boleh ikut ya. Jadi ini untuk bisa dilampirkan sertifikatnya ketika Anda mendaftar ke UI pakai jalur SMPTN. Ya. Silakan ajak teman-teman yang lain juga ya untuk bisa mengikuti lomba ini. Ya. Mungkin yang MIC ini MTC sama ya? Ya, MIC sama MTC sama. Ya. Sama tanggalnya. Tanggalnya tapi untuk pengerjaannya aja yang beda waktu bawa penyisihannya. Tapi untuk tanggalnya semuanya sama. Oke. Sama ini kalau kalian masih ini bisa di guideline-nya nanti kalau kalian masih bingung. Terus kalau pengen tahu lagi nih, kayak contohnya ada keluarga, teman apa yang bertanya tentang logika, terus kayak lomba-lomba selain MICMTC bisa banget nanti dilihat di sosial media dan di web kami. Betul, iya. Oke, ini boleh dicatat atau di screenshot ya Kak Aun ya, biar nggak ketinggalan informasinya. Karena tadi pertanyaannya pada antusias dan detail-detail banget. Nah, ini bisa follow ya Instagramnya Logika UI. Ya, bener banget bisa di follow tuh Instagram Logika UI. Pokoknya semua info-info tentang kami bakal ada di sosial media kami nih. Jadi buat yang perlu anak SMA juga suka main TikTok, kita juga ada TikTok ya, iya, kita punya TikTok nih. Iya. Tadi kontak personnya Kak bisa ditampilkan lagi. Balik lagi Kak. Nah ini. Jadi bisa langsung di screenshot Bapak Ibu yang ingin mendaftar lomba matematika UI ini ya. Ya. Oke, ada lagi dari Bapak Ibu siswa-siswi sekalian yang terkait dengan tentang UI, lomba mat UI dan lain-lain. Silakan bisa dimasukkan. Boleh share tanggal penting, deadline daftar UI dan berbagai jalur ya. Mungkin kalau jalur SMPTN-nya tahun depan ini mesti lihat di LMPPT itu ya. Iya, LTMPT betul. Atau kalau nanti lebih ini bisa dibuka ui.ac.id, di dalam situ bakal dikasih tahu semua ini kok tanggal kapan ininya. Kayak gitu. Soalnya kami juga kurang ini untuk tanggalnya. Nah, itu. Oh, ini mungkin ada satu lagi Kak Aun yang tanya, lomba logika ini cakupan materinya apa aja? Oke. Nah, iya, ini sebenarnya udah ada di guideline gitu ya, cakupan materi soal yang bakal keluar. Jadi ada tentang teori bilangan, aljabar, geometri, sama kombinatorik. Kira-kira gitu yang bakal keluar. Kalau MIC lebih ke olimpiade ya Kak ya? Kalau MTC yang tim lebih ke pelajaran sekolah atau gimana Kak?
Kalau materinya sama sih Pak yang tadi sama juga semuanya. MIC atau MPC. Oke, Kak, mungkin ada yang nanya bagaimana cara masuk ke UI lewat jalur Olimpiade. Mungkin kalau anaknya ikut KSN nih Kak, OSN gitu. Bagaimana cara masuk UI lewat jalur Olimpiade? Iya. Gimana tuh Kak Un? Ada ini pengalaman dari murid-murid saya ya, Bapak Ibu yang sudah dapat medali ya, bukan cuma peserta, mereka akan diundang sama Universitas Indonesia, akan mendapat undangan langsung gitu ya dari Universitas Indonesianya, masuk ke jurusan, misalnya kalau matematika mereka akan pemenang matematika akan mendapat undangan dari jurusan matematika UI, seperti itu ya. Nah, itu akan di-email ke masing-masing anak Bapak Ibu ya. Oke, mungkin ini kalau komputer juga ada. Yang KSN komputer mereka akan diundang dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Kak, ini ada pertanyaan lagi. Kalkulus termasuk bahan materi nggak? Ada. Jadi kalkulus itu masuk karena kalkulus kan paling dasar. Jadi kalkulus bakal kalian dapat di semester 1 kalkulus 1 dan bakal ada kalkulus 2 juga. Oh, mungkin maksudnya bahan materi ini bahan materi untuk lomba ya. Kalau untuk lomba ya untuk masuk, lombanya. Masuk. Gitu. Oh, ini ada lagi nih pertanyaan, kalau KSN bidang matematika apakah bisa masuk ke aktuaria? Bisa ya. Kebetulan teman kita ada yang satu angkatan dia menang OSN juga matematika tapi masuk aktuaria. Benar. Oh, ini ada yang tanya nih Kak Aun, Kak, nanti lombanya pakai Zoom atau enggak? Nah, gimana tuh Kak? Pakai? Iya, jadi lombanya online. Pakai Zoom. Iya, betul. Nanti bakal pakai Zoom, jadi kalian bakal kami bakal lihat pengerjaan kalian tuh lewat Zoom gitu. Iya, di depan laptop gini. Pengawasnya juga ya Kak Aun ya. Ya. Mungkin ada yang tanya nih, apakah international school juga ada kesempatan mendapatkan jalur undangan ya SMPTN? Harusnya ada sih ya Kak Maya. Ini asal nanti didaftarkan aja Bapak Ibu ya. Iya. Di sekolahnya nanti guru BK-nya akan mendaftarkan masuk ke Dapodiknya, Dapodik nomor induknya siswa, yaitu mereka nanti bisa didaftarkan pakai jalur undangan. Silakan menghubungi guru BK-nya masing-masing ya Bapak Ibu. Silakan. Karena biasanya hubungannya sekolah ke universitasnya gitu ya. Jadi harus terdaftar dulu sekolahnya, baru nanti kita bisa mendaftar. Oke, Bapak Ibu masih ada lagi, silakan. Mungkin kalau misalnya tidak ada, sepertinya kita akan menutup semuanya. Terima kasih Kak Ali, Kak Mayang, dan Universitas Indonesia yang sudah. Nah, ini silakan di screenshot ya. Jadi bisa langsung mendaftar ke lomba matematika logika UI. Dan ini lomba matematika terbesar ya di Indonesia yang akan diikuti dari Aceh dan sampai Papua ini. Silakan mengajak rekan-rekan, dan ini online nih. Jadi kesempatan buat kalian dari Aceh sampai Papua, dari pulau-pulau lainnya, bukan cuma Jakarta atau Jawa doang, bisa mengikuti lomba ini. Oke, terima kasih. Mungkin dari Kak Ali, Kak Mayang ada closing statement? Sebagai penutupnya. Oke, mungkin boleh dari aku. Aku cuma pengen bilang aja nih kalau misalnya ini kesempatan yang berharga banget gitu ya buat kalian, terutama teman-teman SMA dan teman-teman SMP juga, buat kumpulin sertifikat sebanyak-banyaknya gitu biar bisa masuk ke PTN yang kalian inginkan gitu, terutama UI. Selain sertifikat juga kalau kalian ikut logika ini banyak banget manfaat yang kalian peroleh gitu ya, seperti yang tadi Kak Aun juga udah jelaskan. Bisa dapat hadiah uang, terus materi-materi, terus dapat pengalaman-pengalaman ngerjain soal nih, jadi kalian bisa tahu nih nanti pengerjaan soalnya untuk yang lain kayak gimana kayak gitu. Iya, dan ketemu orang-orang hebat ya yang bisa menjelaskan matematika secara lebih dalam tuh kayak gimana, karir PT kayak gimana. Jadi istilah salah jurusan tuh ibaratnya udah nggak ada lagi. Gitu kira-kira. Oke. Contohnya nih iseng-iseng ikut nih, tiba-tiba dapat juara, ya nggak Kak Mai? Iya. Siapa tahu kan. Iseng-iseng berhadiah. Ya. Oke, terima kasih Kak Ali, Kak Mayang buat waktunya ya dan presentasinya yang luar biasa. Kita beri emoji kepada mereka berdua ya.
Ya, oke, beri applause, beri thumbs up buat mereka semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan para siswa-siswi yang menghadiri webinar tentang logika Universitas Indonesia dan info session tentang Lomba Matematika Universitas Indonesia Logika UI. Oke, akhir kata saya dengan Dr. Anton Wardaya mengucapkan banyak terima kasih. Salam damai sejahtera semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah ikut. Thank you, Kak Ali, Kak Maya. Ditunggu di Logika UI. Sampai ketemu di Logika UI 2022. Oke, pendaftarannya ya sekarang, dari sekarang Oktober ini. Ya. Oke, ditunggu. Thank you. Jangan lupa